memang aktivitas manufaktur Indonesia bulan Mei ini di angka 50,8 poin. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini masih di zona ekspansi, artinya masih baik-baik aja, cuman memang melambat. Hal yang kemudian membuat manufaktur kita melambat seperti yang sudah dirilis oleh S&P Global adalah kendala pasokan. Jadi supplier, para pemasok ini kemudian menunda pengiriman pasokan dan juga bahkan menjadwalkan ulang gitu, mundur jadwal untuk pengiriman pasokannya, sehingga itu membuat manufaktur kita tidak bisa beroperasi secara optimal. Salah satu faktornya adalah lockdown di Cina. Kemudian memang perlu kita perhatikan bahwa yang menopang PMI kita adalah demand yang cukup bagus sebenarnya, yang mencerminkan ekonomi Indonesia dan juga daya beli masyarakat ini masih oke. Ini kemudian yang bisa membuat PMI kita masih bertahan di level ekspansif selama 9 bulan berturut-turut. Oke. Terkait dengan kendala pasokan, ini kalau kita bedah lagi lebih dalam begitu, apakah sebetulnya ada potensi juga ataupun juga ada ketakutan dari para produsen ini terkait dengan bahan baku yang mungkin harganya juga sudah mulai cukup meningkat begitu, ataupun juga sudah terjadi inflasi untuk bahan baku, atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, ketika kemudian harga komoditas ini menguat, terutama karena eskalasi geopolitik di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina, ini membuat kalau misalnya para produsen mengkompensasi beban yang bertambah itu, membuat margin keuntungan para produsen ini kemudian menurun. Ketika misalnya harga masih tinggi dan kemudian inflasi meningkat, salah satu cara untuk mungkin yang bisa dilakukan produsen adalah merelokasi bebannya ke konsumen yang sebenarnya ini bisa menggerus output dari produsen sendiri, dari pabrik sendiri, dari industri manufaktur sendiri, yang artinya ini malah makin bisa membuat PMI kita makin melambat, mungkin bisa menyentuh angka 50 yang menjadi batas dari zona ekspansi itu sendiri. Jadi memang ada pengaruh yang cukup negatif menurut saya ketika harga bahan baku, harga komoditas terutama itu kemudian meningkat, itu bisa menekan para produsen. Oke, tadi Anda katakan bahwa sebetulnya dari para produsen sendiri begitu kan ada indikasi untuk menunda pengiriman bahan-bahan baku sendiri. Tapi kalau kita lihat terkait dengan kondisinya bahwa ada kemungkinan juga inflasi akan terus meningkat, apakah ini juga menjadi salah satu yang harus kita waspadai? Ya, memang inflasi itu bisa menggerus kemampuan atau ketahanan produsen dari dua sisi. Dari sisi input atau bahan baku dan juga sisi output. Dari sisi input, inflasi yang tinggi ini mendorong biaya bahan baku yang tinggi juga, artinya biaya produksi ini makin mahal. Ketika misalnya produsen kemudian menahan beban produksinya itu untuk ditanggung sendiri, ya tentu saja margin keuntungan bisa sangat-sangat tergerus ya. Nah, di sisi lainnya dari sisi output, ketika kemudian inflasi itu dialihkan bebannya ke konsumen, ini akan menekan daya beli masyarakat. Artinya dari sisi demand, dari sisi permintaan kemungkinan juga akan turun. Sedangkan permintaan ini yang menopang PMI manufaktur Indonesia selama 9 bulan berturut-turut karena pembukaan ekonomi, pembukaan mobilitas. Jadi ketika inflasi meningkat, nah ini menjadi sinyal yang kurang bagus juga sebenarnya bagi aktivitas manufaktur Indonesia. Oke. Nah, kemudian kalau terkait kita masih membahas lebih dalam lagi begitu terkait dengan relasi dari inflasi dan juga ke PMI manufaktur kita tentunya. Banyak yang memprediksi bahwa untuk inflasi Indonesia di sepanjang tahun 2022 ini bisa mencapai 4,5%. Nah, kemudian seberapa besar sih efeknya kepada angka PMI kita? Apakah akan mungkin kembali ke bawah zona di bawah angka 50 begitu? Ketika inflasi misalnya lewat dari 4%, misalnya mencapai 5%, menurut saya bisa saja kemudian PMI kita turun ke zona kontraksi ya, di bawah 50 ke zona kontraksi. Karena itu tadi tekanan bagi sisi produsen ini ada dua sisi, ada dari input maupun dari output, yang itu sebenarnya bisa membuat kemudian para industri manufaktur tertekan. Dia tidak, pilihannya kan kalau misalnya dia harus naikin harga, outputnya mungkin tidak terserap. Tapi di satu sisi ketika dia menanggung inflasi, entah itu dari bahan baku atau bahkan bahan bakar, ya ini yang kemudian bisa mengerus pendapatan, bukan tidak mungkin akan mengurangi kapasitas produksi yang membuat aktivitas manufaktur ya melambat.
Oke, oke. Nah, kita beralih ke alasan lainnya begitu terkait dengan, PMI ini juga disebut-sebut, melambat begitu, salah satu alasannya juga disebut bahwa sebetulnya adalah lockdown di China. Nah, kalau dari Anda Ya. sendiri melihat sebetulnya seberapa besar sih, pengaruh lockdown di China dengan angka PMI manufaktur kita dan saat ini juga sudah dibuka begitu, apakah ada potensi juga bahwa bulan depan PMI kita akan atau bulan ini begitu, PMI kita akan lebih baik? Ya, Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia, baik itu impor maupun ekspor. Dia ekspor Cina kontribusinya sampai 20% lebih. Kemudian impor juga kontribusinya 30% lebih. Terutama impor dari kita Indonesia, impor dari Cina adalah barang-barang yang merupakan bahan baku atau bahan dan juga bahan penolong untuk industri. Jadi ketika kemudian Cina terjadi lockdown, ini akan mempengaruhi pengiriman pasokan, akan mempengaruhi impor dari Indonesia sendiri. Makanya ketika kemudian lockdown ini manufakturnya baru kerasa di bulan Mei. Kemudian terjadi perlambatan karena ada kendala pasokan tersebut. Nah, untuk ke depan ketika ini Shanghai udah mulai dibuka per 1 Juni, ini bisa menjadi momentum bagus juga untuk aktivitas manufaktur. Artinya pengiriman pasokan mungkin akan lebih lancar dibanding bulan lalu. Kemudian juga memang dari segi impor juga mungkin akan lebih bagus lagi kinerjanya karena ya barang-barang yang kita impor dari Cina misalnya saja kelistrikan, kemudian mesin-mesin dan juga bahan-bahan kimia yang itu dibutuhkan untuk kegiatan manufaktur. Jadi ketika Cina ini kemudian ditutup atau digebok, ini akan berpengaruh terhadap aktivitas manufaktur terutama dari penyedia pasokan.